Halo, jumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Kali ini kita akan membahas topik tentang pengumpulan data pada ibu nifas. Jadi, pengumpulan data merupakan langkah pertama dari manajemen kebidanan dalam memberikan asuhan pada ibu nifas, di mana dalam asuhannya, dalam pengumpulan data, kita bisa mengumpulkan data subjektif dan data objektif. Data subjektif kita kumpulkan dengan cara melakukan anamnese. Jadi anamnese ada dua, yaitu ada anamnese langsung atau autoanamnese dan ada anamnese tidak langsung atau alloanamnese. Jadi pengumpulan data subjektif ini atau anamnese merupakan langkah awal pada saat bidan memberikan asuhan kebidanan, di mana untuk memperoleh data yang akurat, bidan harus menerapkan teknik anamnese yang baik agar pasien merasa nyaman dan informasi yang valid dan akurat bisa didapatkan. Jadi tujuan anamnese ini adalah untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, kemudian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan kebidanan pada ibu nifas, kemudian membantu bidan untuk menentukan dan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian. Anamnese ini juga digunakan untuk meningkatkan hubungan terapeutik antara bidan dengan pasien. Jadi lingkup anamnese pada ibu nifas ini meliputi data identitas pasien, kemudian keluhan utama, kemudian riwayat kesehatannya, riwayat kebidanan dan riwayat obstetri terdahulu, kemudian riwayat kehamilannya sekarang, riwayat nifasnya sekarang, kemudian bagaimana keadaan selama menyusui, bencana KB, dan lain-lain. Jadi untuk lebih jelasnya, maka kita akan melakukan role play tentang bagaimana melakukan pengumpulan data, dalam hal ini anamnese pada ibu nifas, di mana saya akan mencontohkan role play dalam masa nifas 6 hari, di mana ibu ini adalah primipara yang melahirkan 6 hari yang lalu, hanya mengalami keluhan nyeri pada jahitan perineum. Oke, silakan kita lanjutkan. Iya. Halo Ibu, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Gimana Bu, ada yang bisa dibantu? Ibu rencana kontrol bed sedang melahirkan yang lalu. Oke, sebentar ya Bu ya, saya tutup jendela dulu. Oke Bu, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Dani Azari, saya bertugas di ruang nifas hari ini. Sebelumnya Ibu sudah sempat kesini? Belum, ini pertama kali saya kesini. Gitu, ini pemeriksaan Ibu yang pertama ya. Jadi karena ini adalah pertama kali kita kontak, ya, jadi saya perlu mengkaji ulang data-data Ibu untuk memudahkan saya memberikan asuhan kepada Ibu. Jadi yang akan saya kaji itu terkait dengan identitas Ibu, dengan riwayat kesehatan Ibu, riwayat persalinan Ibu, kemudian bagaimana status kesehatan Ibu. Ya, jadi tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memudahkan Ibu dan memudahkan saya untuk berkomunikasi dan mendapatkan bagaimana status kesehatan Ibu, sehingga nanti Ibu mendapat asuhan sesuai dengan yang Ibu butuhkan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Ya, jadi kurang lebih proses ini akan kita lakukan selama 10 menit ya. Ibu punya catatan kesehatan atau mungkin buku KIA yang bisa saya pinjam? Ya, saya pinjam ya Bu ya. Oke, jadi di buku KIA Ibu saya lihat nama Ibu Cindy, umur 25 tahun ya Bu ya. Kemudian suku bangsa Bali Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Ibu Jalan Wisma Barat nomor 25A. Kemudian suami Ibu Bapak Nyoman, umur 26 tahun, laki-laki, jenis kelaminnya, kemudian pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Wisma Barat nomor 25A Singaraja ya. Nah, kemudian untuk di riwayat kehamilan, Ibu bilang ini kehamilan yang pertama ya. Jadi ini kehamilan yang pertama, saya lihat perkiraan lahirnya tanggal 6 hari yang lalu ya Bu ya. 6 hari yang lalu, di mana Ibu tidak ada riwayat penyakit tertentu ya Bu ya, baik itu penyakit menurun ya, penyakit
penyakit keturunan, penyakit kronis maupun penyakit menular. Kemudian ibu juga tidak ada riwayat alergi, ya baik terhadap makanan maupun obat-obatan. Ya. Ini kehamilan ibu yang pertama. Kemudian ibu tidak pernah mengalami abortus ya bu ya. Kemudian tidak pernah juga melahirkan anak prematur. Ya, status imunisasi ibu sudah lengkap ya, TT5. Kemudian ibu cukup rajin ya periksanya ya. Ini saya lihat sudah 6 kali periksa, dan dari hasil pemeriksaan dari awal sampai akhir semuanya baik-baik saja ya bu ya. Tidak ada penyulit pada saat hamil ya. Jadi konsumsi vitaminnya bagaimana bu? Saya lihat cukup lengkap ini vitamin yang dikasih. Saya sudah minum. Sudah minum ya, sudah tidak ada keluhan ya, selalu ibu minum ya. Jadi hasil labnya juga ibu tidak ada penyakit-penyakit seperti misalnya HIV, hepatitis maupun sifilis ya. Jadi semua hasil labnya normal ya. Kemudian di riwayat persalinan waktu 6 hari yang lalu ibu melahirkannya jam 10 ya bu ya. Jam 10, jenis kelamin ibu, anak ibu laki-laki, ditolong oleh bidan ya. Normal ibu ya, tidak ada penyulit ya. Kemudian keadaan bayi saat lahir langsung menangis. Ini anak pertama ya bu ya, berat badannya 3 kilo ya. Kemudian lingkar kepalanya 33, panjang badannya 50 cm. Benar seperti itu ibu? Benar. Baru lahir langsung menangis ya? Iya. Langsung menangis, langsung ditempel di dada ibu? Iya. Oke, imunisasinya sudah dapat ibu? Sudah. Sudah ya. Ya, jadi saya lihat sudah di buku KIA-nya sudah lengkap ya. Mungkin dari data-data yang lain akan saya kaji lagi ke ibu. Jadi untuk menyempurnakan status kesehatan ibu yang untuk melengkapinya, saya tanya lagi. Ibu saat ini keluhannya apa nggak? Begini bu, saya merasa sakit pada luka bekas jaritannya. Saya takut itu infeksi dan jaritannya akan terbuka. Oh seperti itu ya. Jadi sakitnya itu sampai seperti apa bu? Hanya nyeri bu, tetapi saya masih bisa mengendalikan, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tuh bisa melakukannya dengan baik ya bu ya. Jadi untuk berjalan atau tidur tidak sampai terganggu dengan ibu. Oke. Ya jadi untuk yang lain ibu, untuk riwayat persalinan ibu bisa ibu ceritakan? Waktu dari ibu sakit perut sampai dengan bukaan lengkap kira-kira berapa lama? Itu lama bu, kira-kira 7-8 jam. 7-8 jam. Ada penyulit nggak waktu itu? Misalnya ketubannya pecah sebelum waktunya atau mungkin penyulit-penyulit lain? Tidak, cuma rasanya sakit aja perut sakit terus sampai tambah sakit ya? makin sakit. Oh, nggak ada perdarahan yang berlebih waktu itu juga sama bidannya nggak ada. Ya. Kemudian waktu setelah bukaan lengkap sampai lahir berapa lama kira-kira bu? Kira-kira 30 menit. Wah cepat ya, 30 menit sudah lahir ya bayinya ya. Ada kesulitan waktu itu? Tidak ada. Lahirnya gampang, normal? Normal gitu. Ya, perdarahannya gimana bu? Kata bidannya waktu itu perdarahannya normal. Tidak Normal. banyak. Ya, ya. Kemudian dari bayi lahir sampai dengan hari-hari lahir butuh waktu berapa lama bu? Itu sebentar bu, kira-kira 15 menitan. Oh, 15 menit sudah lahir ya. Tanpa ada tindakan khusus dari bidannya? Tidak ada. Ada perdarahan setelah itu? Tidak ada. Tidak ada juga. Ya. Kemudian setelah hari-hari lahir ada masalah bu? Tidak, cuma masih Mulai saja. Kemudian dari itu setelah hari-hari lahir sampai dengan 2 jam setelahnya kira-kira ada penyulit nggak? tidak ada. Jumlah perdarahannya gimana? Normal kata bidan. Iya, ya. Saat itu setelah bayi lahir, apakah bayinya langsung ditempatkan di dada ibu untuk latihan menyusui? Langsung ditempelkan ke dada saya. Lalu kata bidannya biarkan bayinya mencari Puting susu sendiri. Berapa lama dilakukan bu? Sebentar bu, sebentar pokoknya nanti dia langsung dapat putingnya. Oh langsung menyusu ya, langsung menyusu ya. Ada dijahit waktu itu ibu? Ada. Jahitnya banyak ya? Sedikit bu katanya. Tidak terlalu banyak. Iya, iya, iya. Jadi setelah dijahit sudah tidak ada masalah lagi. Jahitnya di tempat bidannya kan, bukan di rumah sakit? Iya. Ya. Jadi setelah dijahit semuanya sudah teratasi ya, tidak ada perdarahan setelah dijahit, tidak ada. Oke. Ya, kemudian ada obat-obatan nggak yang dikasih ke ibu waktu
waktu setelah melahirkan? Tidak ya? Tidak ada. Ya, jadi vitamin ada kan Bu? Iya. Vitamin A dikasihkan. Ya. Itu untuk persalurannya ya Bu ya. Silakan lanjut menanyakan data yang lain ya Bu ya. Ibu masih kuat Bu untuk duduk? Masih kuat ya. Saya ingin menanyakan tentang riwayat menyusui Ibu ya. Nah, dalam proses menyusui kira-kira dalam sehari saat ini Ibu berapa kali menyusui? Menyusuinya setiap 1 jam sekali saya berkreasi. Terus ada kesulitan Ibu? Tidak Ada. Bayinya puas menyusui? Puas ya. Jadi rencananya Ibu akan menyusui sampai kapan? Rencananya saya ingin menyusui sesuai anjuran pemerintah 6 bulan ASI eksklusif. Gitu ya, 6 bulan ASI eksklusif ya. Jadi selanjutnya baru akan diberikan makanan tambahan ya, makanan pendamping ASI. Ya. Kemudian dalam proses menyusui kalau misalnya bayi Ibu tidur itu apa yang Ibu lakukan? Saya bangunkan untuk menyusui. Bangunkan ya. Jadi sudah Ibu lakukan ya. Jadi pas tidur misal waktunya menyusui sudah Ibu bangun. Ya sudah cukup bagus Ibu. Kemudian saya mau menanyakan untuk rencana KB Ibu, karena saya lihat di buku KIA Ibu belum pernah menggunakan kontrasepsi Ibu ya. Jadi rencananya nanti setelah kelahiran ini ya, Ibu kan harus ber-KB ya. Jadi untuk mencegah jarak anak yang terlalu dekat ya. Rencananya Ibu menggunakan KB apa? Rencananya saya akan menggunakan KB suntik. KB suntik. Suntik apa Bu? Suntik yang 1 bulan atau 3 bulan? Yang 3 bulan. Yang 3 bulan. Kapan rencananya Ibu menggunakannya? Saya sih inginnya setelah menyusui baru menggunakan KB. Itu kalau setelah menyusui 6 bulan ya, 6 bulan lagi. Oke, nanti kita bicarakan dulu ya. Ibu kira-kira tahu nggak alat kontrasepsi yang lain selain KB suntik? Tahu KB apa saja yang Ibu tahu? ada KB pasang, KB implan. Yang bisa digunakan untuk Ibu menyusui ya, jadi implan, pasang, kontrasepsi KB. Kalau pil tahu Bu? Pil untuk menyusui? Tidak tahu. Ya, jadi nanti kita jelaskan ya Bu ya. Jadi untuk KB yang jelas Ibu sudah memikirkan untuk KB ya. Jadi nanti akan kita bahas. Kemudian saya akan lanjut untuk pengkajian yang lain Ibu, untuk menanyakan tentang kebutuhan Ibu ya, apakah Ibu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu apa seperti apa. Ya, saya awali dengan menanyakan kondisi pernafasan Ibu. Dalam bernafas kira-kira Ibu ada penyulit? Tidak, lancar. Ibu bisa melakukannya ya. Saat menarik nafas gimana Ibu? Lancar, tidak ada hambatan. Bisa menarik nafas dengan memblokkan ya. Saat menghembuskan? Normal. Ada nyeri dada yang Ibu alami? Tidak ada. Sesak nafas? Tidak ada. Tidak ada ya. Bagus. Kemudian untuk nutrisi Ibu, untuk kebutuhan nutrisi Ibu, saya ingin tahu bagaimana makannya Ibu, kemudian bagaimana minumnya. Bisa diceritakan dalam sehari apa saja yang Ibu makan dan minum? Untuk makan dan minum saya makannya 3 kali 1 hari. Biasanya sih porsinya nasinya 1 piring. Terus ditambah sayur. Saya sayurnya kira-kira 1 mangkok kecil. Lalu lauknya itu daging, kadang ayam, kadang tempe, tahu, telur, itu kira-kira setengah kilo. Iya, ya, itu untuk makannya. Untuk pada saat makan, Ibu selain makan yang 3 kali itu ada makanan tambahan nggak? Untuk nyemil saya enggak, karena saya takut karena nasi menyusui. Tapi saya makan roti pagi harinya tambahan, minum susu. Oke. Selain itu Ibu ada alergi atau pantangan sama makanan? Tidak ada. Tidak ada. Ibu tidak punya pantangan apapun ya sama alergi apapun. Kemudian untuk minumnya bagaimana Ibu? Minumnya saya cukup kuat minum karena saya takut dehidrasi, asinya nggak keluar. Jadi saya minum kira-kira 2-3 liter satu hari. Ya minumnya sampai 3 literan ya. Jadi ada Ibu mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol? Tidak. Atau minuman yang tinggi kafein seperti kopi? Tidak, hanya teh saja kalau kayaknya. Ya. Minumnya Ibu pada saat menyusui bagaimana Bu? Sudah Ibu minum setelah menyusui? Saya Sudah ya. Jadi sudah bagus ya pola makan dan minum Ibu. Kemudian untuk aktivitasnya Ibu bagaimana? Saya belum melakukan aktivitas yang terlalu berat. Hmm.
Bisa. Kira-kira untuk aktivitas Ibu sudah merasa mampu nggak untuk melakukannya? Apa masih ada ketakutan atau keraguan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu? Tidak, saya sudah merasa mampu, cuma takut meninggalkan anak aja. Oh iya, jadi hanya itu saja ya, Iya. tidak ada ketakutan untuk beraktivitas Tidak. atau mungkin merasa tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri yang Tidak. cukup lama itu nggak ada ya, Bu, Tidak. ya. Kemudian untuk tidurnya bagaimana Ibu? Saya tidur saat bayi tidur, tapi kalau bayi bangun saya bangun. Oh gitu. Pada saat bayi bangun, misalnya Ibu terbangun, misalnya malam hari Ibu menyusui atau ganti popok, setelah itu Ibu bisa tidur dengan baik nggak tadi? Bisa. Bisa Saya ya? langsung tidur. Langsung tidur. Kira-kira berapa jam Ibu dapat tidur dalam semalam? Dalam semalam 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam ya, sudah cukup. Siangnya Ibu dapat tidur? Dapat. Dapat. Kira-kira berapa jam Ibu? Sekitar 30 menitan, paling lama 1 jam. Oh gitu. Berarti setelah Ibu tidur ini atau tempat istirahat, bagaimana perasaan Ibu baru bangun? Saya merasa segar, sehat. Sehat ya, sehat. Oke, sudah bagus Ibu. Kemudian untuk masalah pembuangan Bu, jadi buang air besar maupun buang air kecil. Untuk buang air kecilnya bagaimana Ibu? Untuk buang air kecil saya kira-kira 4 sampai 5 kali sehari. Warnanya itu seperti warna urin, warna kuning tapi nggak pekat. Pekat ya. Terus baunya juga bau urin tapi nggak menyengat sekali. Gitu. Untuk jumlahnya kira-kira Bu, banyak? Lumayan banyak. Ya, jadi ada keluhan saat buang air kecil? Tidak, hanya setelah 3 hari setelah persalinan itu sudah normal. Sudah normal ya, tidak panas, tidak nyeri saat kencing, enggak ya? Tidak. Kemudian untuk buang air besarnya bagaimana Ibu? Sudah sejak 3 hari setelah melahirkan saya sudah bisa buang air besar. Tidak sakit. Tidak sakit. Ada sembelit, ada keluhan BAB-nya keras? Tidak. Tidak ya, biasa ya Iya. melakukannya. Jadi berapa kali Ibu BAB sekarang? 1 kali. 1 kali sehari ya. Dengan konsistensinya? Tidak lembek, tidak keras. Ya, sudah bagus ya Bu ya. Nah kemudian untuk masalah kebersihan diri Ibu bagaimana? Untuk kebersihan diri saya tetap mandi 2 kali sehari. Setelah 3 hari setelah melahirkan saya sudah bisa keramas. Tetap saya gosok gigi 2 kali sehari. Lalu untuk alat kelaminnya, alat genitalia saya ikuti anjuran bidan untuk tetap untuk ceboknya dari arah depan ke belakang, mengeringkannya menggunakan handuk. Oke, sudah bagus ya Bu ya. Untuk pakaiannya bagaimana Bu? Untuk pemilihan pakaiannya, mengingat sekarang pada saat masa nifas ini kan Ibu banyak mengeluarkan keringat gitu ya. Ada keluar ASI juga gitu. Untuk pakaiannya, apa Ibu sudah menggunakan pakaian yang tipis, yang longgar, yang enggak keringat? Sudah, saya biasanya pakai dress. Pakai daster. Daster, sudah bagus ya. Jadi agak adem ya Bu ya. Kemudian untuk ininya, apa namanya, branya Bu? Saya tidak pakai bra. Tidak pakai cepat. bra. Iya. Nanti saya bahas ya Bu ya, kita diskusikan ya. Kemudian untuk celana dalamnya Ibu bagaimana? Saya ganti setiap mandi. Saya ganti. Ya, udah ganti, udah rutin ya. Kemudian pembalutnya? Pembalutnya saya sudah tidak pakai pembalut lagi. Sudah nggak ada keluar cairan lagi. Untuk potong kuku Ibu sudah rutin potong kuku ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu sudah? Sudah. Oke, sudah bagus ya Bu ya. Kemudian mungkin memang masih 6 hari proses persalinan ya Bu ya. Jadi masa nifas mungkin ada pentingnya juga saya menanyakan tentang kebutuhan seksual Ibu. Ada yang Ibu ingin tanyakan tentang kebutuhan seksual atau ada masalah dengan kebutuhan seksual Ibu dengan pasangan saat ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi Ibu sudah tahu kapan harus melakukan hubungan seksual? Untuk saat ini belum sih Bu, tapi untuk saat ini saya belum memikirkan juga ya. Oke, ya jadi sudah cukup bagus kondisi Ibu sebenarnya. Saya lanjutkan lagi ya Bu ya, untuk menanyakan bagaimana kondisi perasaan Ibu, suasana hati Ibu saat ini ya. Saat setelah melahirkan sampai sekarang apa yang Ibu rasakan? Saya sangat senang karena anak ini juga ditunggu, sangat saya tunggu dan sangat ditunggu keluarga. Saya sangat senang. Sangat senang ya. Kira-kira ada perasaan lain yang Ibu rasakan selain senang?
ketakutan, ketidakpercayaan diri dan lain-lain? Ya saya takut nanti salah untuk mengurus bayinya karena ini kan pertama kali buat saya, jadi masih dibantu oleh mertua. Tapi ketakutan itu nggak sampai menghantui ibu pada saat tidur, pada saat ini nggak ada ya. Jadi ibu sudah mulai latihan untuk melakukannya. Sudah. Selama ini siapa yang mendampingi ibu dalam pengasuhan bayi? Suami sama mertua saya. Suami sama mertua. Jadi untuk pendampingannya ibu yang mendampingi suami dan mertua ya. Bagaimana persepsi mereka tentang kelahiran bayi ibu? Mereka sangat senang, sangat antusias. Iya, ya dibantu full ya Bu ya. Oke. Kemudian nanti untuk kebudayaan atau mungkin perilaku-perilaku yang ada hubungannya dengan bayi, bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu lakukan baik pada ibu dan bayi Ibu? Tidak ada budaya khusus untuk bayi dan ibu dan saya, tapi hanya budaya memberikan nama saja. Nama saja. Untuk perawatan tali pusat mungkin kan sering kita di masyarakat kadang menggunakan ramuan atau mungkin obat-obatan, ada? Tidak, hanya dibiarkan menunggu kering. Seperti itu. Untuk payudara Bu ada menggunakan ramuan khusus di payudara dibaluri ramuan tertentu mungkin? Tidak ada juga ya. Kemudian untuk ibu sendiri untuk biasanya sering ya tidak boleh keluar rumah gitu, ada nggak? Ada ya. Jadi boleh periksa gitu boleh? Boleh. Saya keluar hanya untuk periksa saja. Kalau tidak periksa tidak boleh keluar. Ya, untuk makanan nggak ada ya budaya khususnya. Oke, ya jadi kemudian untuk data pengetahuan Bu, saya ingin tahu tadi kalau saya lihat dari hasil wawancara, saya melihat Ibu sudah tahu tentang KB ya. Jadi Ibu sudah, kemudian untuk menyusui juga saya sudah dapat menangkap kalau Ibu setelah menyusui, kalau anaknya tidur berarti Ibu bangunkan. Untuk istirahat juga sudah bagus. Kemudian ada nutrisi nanti yang mungkin ada masih kurang ya terkait berapa jumlah Ibu harus makan, yang untuk bagaimana kebersihan diri Ibu sudah bagus. Nah, kemudian saya ingin menanyakan ke Ibu, kira-kira ada nggak yang Ibu belum ketahui terkait dengan apa nanti yang harus dilakukan selanjutnya, atau mungkin tanda-tanda bahaya yang harus Ibu kenali, ada Ibu? Ya, saya belum tahu tanda bahaya untuk bayi saya untuk masa sekarang. Seperti itu. Ya, jadi nanti mungkin ya, jadi pada masa nifas ini kan mungkin saja ya kita tidak pernah tahu ada tanda bahaya yang nanti akan saya jelaskan ya Bu ya, kira-kira agar Ibu di rumah kalau terjadi sesuatu pada bayi Ibu dan pada Ibu sendiri, Ibu bisa bergerak dengan cepat ya. Jadi dari hasil wawancara kita ya, jadi saya dapat menyimpulkan, jadi Ibu melahirkan 6 hari yang lalu anak pertama ya Bu ya, secara spontan di bidan ya, di mana Ibu sebelumnya tidak ada riwayat melahirkan abortus atau prematur ya. Jadi proses persalinannya normal, Ibu juga sudah bisa melakukan inisiasi menyusui dini ya, tidak ada penyulit pada saat dari hamil maupun sampai bersalin ya Bu ya, semua baik-baik saja. Dan Ibu secara fisik Ibu sudah dalam kondisi yang keluhannya hanya nyeri darah jahitan, kemudian Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu ya. Kemudian psikologis juga Ibu sudah bagus ya, Ibu sudah menerima kondisi Ibu dan Ibu sudah siap menjadi ibu, sudah mau bekerja. Cuman di sini mungkin perlu ditegaskan lagi tentang pemilihan KB-nya, kemudian untuk penggunaan pakaiannya, terutama bra-nya ya Bu ya, karena Ibu belum menggunakan bra, dan juga nanti saya akan memberikan informasi tentang pengenalan tanda bahaya pada ibu nifas ya. Jadi untuk pertanyaannya mungkin itu saja dulu Ibu. Jadi untuk melengkapi data asuhan saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Jadi sama pemeriksaan ini untuk melengkapi data, memperhatikan apakah Ibu dalam kondisi normal apa tidak ya. Jadi mungkin kurang lebih membutuhkan waktu selama 15 menit lagi ya. Ibu siap Ibu? Siap. Oke ya, jadi kita cukupkan dulu untuk pertanyaannya, kita siap-siap untuk memeriksa Ibu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nanti silakan Ibu mau kamar mandi, silakan.